Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim an-nafa' wal-intifada wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-hath 'ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalal 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirina wa bawatinna wa ma 'alimahu Allah min salihin niyyat anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyatis salihin wa yaj'alna wa iyyakum min ahli al-'ilm wal ma'rifah واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita belajar Al-Hikam Al-Ataiyah. Sudah sampai bab yang kedua. Bab yang kedua itu yang kemarin, bab kemarin itu muta'alliq bitauhid. Hubungan kemarin semuanya tentang masalah tauhid. Ya, tauhidullah azza wa jalla maksudnya di dalam hati. Tauhid yang kita belajar ilmu tauhid itu ada buku-buku khusus, tapi di sini maksudnya yang di dalam hati. Semuanya sama. Maksud kemarin sama, tapi itu ilmu teori tauhid. Di sini tauhid di dalam hatimu langsung. Bagaimana kamu melihat Allah Ta'ala, bagaimana kamu bisa kasih bayangan ini makhlukatullah Ta'ala, yang bagaimana bisa ingat kekuasaan Allah Ta'ala, itu semuanya masuk di tauhid. Bab pertama itu bisa jadi 3 bagian. Yang pertama syariah, yang kita di awal hikmah kita bilang, hikmah yang kedua bilang bagian agama Islam itu 3 bagi. Yang pertama syariah. Syariah itu yang kita belajar hadis, fikih, tauhid, tafsir, itu namanya syariah jelas. Yang kedua at-tariqah. At-tariqah itu yang kita kemarin belajar al-iman. Yang ketiga al-haqiqah, yang kita bilang kemarin tarbiyah atau al-ihsan. Semuanya itu di dalam satu hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW. Waktu Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW tanya tentang agamanya. Apa itu tanyaannya? Akhbirni 'anil Islam. Qala al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salat wa tu'tiz zakah. Itu yang kita tahu rukun-rukun Islam. Qala sadaqta, akhbirna 'anil iman. Ayo benar, kasih tahu tentang iman. Bilang sama dia, iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Qala sadaqta fa akhbirna 'anil ihsan. Akhbirna 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Itu yang namanya, yang ada yang bilang apa namanya ini? Al-syariah, tariqah, al-haqiqah, atau al-islam, al-iman, al-ihsan. Perbuatan yang ketiga ini tadi semuanya beda. Al-Islam itu kita bisa lihat. Sudah saya jelasin di waktu itu. Seperti salat, puasa, zikir, haji. Itu kita bisa lihat fulan muslim karena dia ikut perbuatan itu semuanya. Atau amal-amal tersebut semuanya. Itu namanya muslim. Al-iman itu percaya atau yakin di dalam hatinya. Kita enggak tahu. Jadi orang munafik itu sifatnya yang bisa bilang munafik bukan kita. Itu kalau ada dalil nas syar'i seperti hadis Nabi Muhammad SAW atau ayat Al-Quran kepada beberapa orang yang di zaman Nabi jadi munafik, itu sudah yakin munafik. Yang lain, kalau dia bilang sama kita, saya tidak percaya sama agama Islam, ini banyak sekarang di zaman sekarang. Tapi ada beberapa yang tidak bilang, ada beberapa yang dari kerjaannya atau perbuatannya kita bisa tahu ini bukan muslim, ini orang munafik. La ilaha illallah. Amma al-ihsan itu kayak kita bilang buah ikut syariah dan tariqah. Atau kayak buah setelah kita melakukan salat, puasa,
haji itu arkanul Islam, juga iman di dalam hati kita, itu ada buah yang namanya al-ihsan. Atau di dalam buku tasawuf mereka bilang tazkiyah atau tarbiyah, al-ihsan. Juga wahia al-bidayah wal-wasat wal-nihayah. Juga jalan ini yang kita bilang tadi, al-Islam, al-iman, al-ihsan, atau al-syari'ah, al-tariqah, al-haqiqah, itu juga ada bidayah. Bidayah yang pertama, ini lihat sahabat ridwanullah tabaraka wa ta'ala alaihim. Yang pertama mereka masuk agama Islam. Sampai di dalam riwayat ada beberapa orang bilang sama Nabi, saya mau masuk agama Islam, tapi kamu kasih izin saya melakukan zina. Ini dia berarti dia mau ikut Islam tapi belum siap ikut perbuatan Islam semuanya atau amal-amal Islam semuanya. Enggak mau. Rasulullah bilang sama dia, masuk dulu, masuk. Ada yang di dalam riwayat Musnad bin Ahmad bin Hanbal, ada yang bilang, wahai Rasulullah, saya siap masuk Islam, tapi enggak mau salat seperti kamu 5 fardu, saya mau 2 aja. Rasulullah bilang sama dia, masuk dulu. Ada yang kasih uang atau kasih harta biar dia masuk. Itu yang namanya al-bidayah yang pertama. Pertama masuk. Pertama ikut amal yang jelas. Salat, puasa, zikir. Terus wa al-wasat. Al-wasat itu yang di tengah. Tengah setelah dia masuk agama Islam. Setelah dia masuk agama Islam, dia mulai imannya bisa tambah. Itu efek apa? Efek perbuatan atau amal tadi, salat, zikir, puasa. Sampai Heraklus atau namanya apa itu yang raja Romanya, waktu Nabi Muhammad SAW baru jadi kenabian, dia bilang saya mau tahu cerita orang ini, cerita Nabi Muhammad. Cari orang Arab, ketemu sama Abu Sufyan. Hadis ini juga di Sahih Al-Bukhari. Ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan, dia tanya, ini kamu siapa? Saya Abu Sufyan. Dari mana? Dari Makkah. Kenal ini Muhammad yang bilang Nabi? Ya, kenal. Itu kapan? Setelah Rasulullah kirim atau setelah dapat kabar ada Nabi muncul atau baru keluar di Makkah. Dia bilang sama Herakl, saya mau tanya sama kamu tapi jujur. Jangan bohong. Taruh Abu Sufyan di depan, teman-teman Abu Sufyan belakangnya. Itu raja Herakles itu atau Herakl atau namanya apa dalam bahasa Indonesia, bilang sama dia, bilang sama mereka, saya mau tanya sama orang ini yang namanya Abu Sufyan. Tapi kalau dia dusta atau bohong, kamu kasih isyarat dari belakang ini benar atau tidak. Tapi lihat ini, Abu Jahal masih kafir. Setelah perang Badr juga. Setelah perang Badr. Atau setelah Sulhul Hudaybiyah. Karena sudah ada perjanjian. Dia tanya sama dia, berapa tanyaan, hasilnya bilang sama dia, ada yang dari temannya yang ikut agamanya, ada yang keluar atau tidak? Setelah dia masuk agama Islam, agama Nabi Muhammad itu Herakl tanya sama Abu Sufyan. Bilang sama dia, ada dari temannya yang ikut Nabi Muhammad di dalam satu hari dia keluar dari agamanya atau tidak? Bilang sama dia, enggak ada. Enggak ada yang keluar dari agamanya, benci sama agamanya. Malah mereka tambah sayang atau cinta agamanya. Bilang sama dia, ini sifat Nabi. Kalau Nabi seperti itu, yang masuk atau yang ikut agama Nabi tersebut atau di zamannya, pasti mereka mau apa namanya, atau kalau iman masuk ke hati mereka, yakin tidak mau keluar lagi dari agamanya. Itu yang namanya al-bidayah. Thumma al-iman. Al-iman yang kita kasih contoh tadi sama Herakles atau sama Abu Sufyan. Thumma an-nihayah. An-nihayah itu yang setelah dia salat atau ikut ahkam syariah semuanya,
juga di dalam hatinya iman, yakin atau percaya, yakinnya benar, bukan seperti orang munafik, pasti ada buah lagi. Apa itu buah lagi? Ibadahnya semuanya atau hatinya jadi dekat sama Allah Ta'ala. Ini yang kita lagi cari dari belajaran tasawuf. Yang mereka kasih nama tasawuf atau namanya ma'rifatullah atau namanya tarbiyah atau yang namanya tazkiyah atau hasilnya atau namanya maqamul ihsan. Karena makam pertama Islam, makam yang kedua iman, makam yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan itu juga berapa derajat atau berapa tingkat yang mau masuk ke makamul ihsan. Pasti ada orang yang Rasulullah bersabda, anta budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ada dua makam. Tapi di sini dia bilang al-Imam Ibn Athaillah kasih hikmah-hikmah yang kita kemarin belajar. من علامة النجح في النهاية الرجوع إلى الله تعالى في البداية. Itu sudah kita belajar. Amara birruju' ilaihi wal i'timad alaihi duna al-i'timad ala al-amal. Kita balik ke Allah Ta'ala. Jangan kita bilang saya sudah salat, saya puasa, saya zakat. Enggak. Kita balik ke Allah Ta'ala. Tahu. Jadikan urusan kita sama Allah Ta'ala. Bukan urusan kita karena saya salat, harus Allah Ta'ala kasih ini. Enggak. Ini masalah. Ini kita sudah belajar. Tadbir, al-masir, al-batin. Juga takhlis al-batin, tahdhibuh, al-ikhlas, al-uzlah, itu yang kemarin sudah lewat, itu semuanya masuk di bab pertama namanya at-tauhid atau namanya apa? Sebentar. Di sini ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الباب الأول العمل وما ورد فيه والاعتماد في الأعمال وعقبات في الطريق والتدبير والرضا باختيار الله. Itu tentang amal perbuatan kita. Juga al-i'timad, kita apa namanya, percaya atau yakin sama amal kita. Juga apa yang susah di jalan kita, jalan Allah Ta'ala, ke jalan Allah Ta'ala. Juga al-ikhlas, al-uzlah, al-fikrah, tafakkur, fawaid al-khulwah, hijab ruh. Itu bab kemarin. Hari ini masuk bab adabul arif wan najah fi nihayat wa sabab. Al-arif billah itu namanya ma'rifat. Sudah masuk. Setelah dia keluarin atau ikut aturan kemarin atau belajaran kemarin, dia masuk ke namanya al-ma'rifah. Tapi pasti ada berapa adab. Kamu kalau sudah faham yang kemarin, ikut yang kemarin, melakukan hal-hal yang kemarin seperti tafakkur, seperti uzlah, seperti ikhlas, seperti tidak melihat atau tidak lihat makhlukatullah Ta'ala, lihat Allah Ta'ala aja di setiap saat, setiap waktu, itu sudah namanya atau masuk di al-ma'rifah. Masuk di al-ma'rifah. Atau mungkin kita bilang bisa masuk di hadratillah. Sudah faham awal tariq, awal jalan sudah kamu faham. Tapi kalau saya sudah paham jalannya, adabnya kalau saya mau masuk ke dalam apa itu, ya pasti ada adab. Bab ini bisa 25 bab. 25 bab. Juga atau mungkin 25 hikmah. Bisa masuk ada 25 hikmah tentang masalah apa? Adabul arif billah. Adab al-arif, adab-adab orang yang sudah kenal atau sudah ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Adab. Yang pertama, bab ma taraka minal jahli syai'an man arada an yudhira fil waqti ghaira ma adharahu Allah fi. Hikmah ini artinya kamu harus terima yang Allah Ta'ala takdir atau yang sudah Allah Ta'ala mengeluarkan di depan matamu. Contohnya bagaimana ini? Contohnya ini yang mungkin kita bisa jelasin.
Tapi ada beberapa kata yang kita harus faham. Ma taraka minal jahli syai'an. Al-jahl itu apa? Wa ghaira ma adharahu Allah fi. Coba baca hikmahnya Ustazah Fathiyah. Bisa atau kita cari orang lain? Boleh sih yang tadi saya share, yang 17? Enggak, mataraka. Saya enggak tahu kamu share di mana. Mataraka minal jahli. Boleh baca itu. Betul. Artinya, alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Sebentar, belan-belan Ustazah, belan-belan. Kamu sudah tahu. Mataraka hendak apa? Tadi ulang lagi. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. Oke. Masya Allah, jamil jiddan. Kalau kita mau apa namanya ini jelasin satu-satu, di sini ada kata bodoh. Orang Indonesia biasa kalau marah dari orang bilang bodoh, ya kan? Apa itu kata bodoh? Harus kita paham. Dalam bahasa Islam, bahasa syariat juga ada namanya jahlun. Al-jahlu. Al-jahlu. Itu terjemahnya betul bodoh. Nah, tapi al-jahlu itu apa al-jahlu itu? Al-jahlu itu dhiddul ilm. Dalam bahasa dhiddul ilm, lawan ilmu. Fulan alim, ini si fulan alim. Lawannya apa? Jahil. Itu jahil. Waqila al-jahl definisinya huwa adamul ilmi bil maqsud. Tidak tahu apa-apa. Yang kamu di hadapanmu. Di hadapan saya ada laptop. Saya bisa apa namanya ini pakai laptop itu semuanya atau tidak? Saya bisa berbaiki laptop kalau rusak atau tidak? Ya tidak bisa. Berarti saya bodoh. Bodoh tentang ilmu yang sekarang laptop. Oke, ilmu doktoral atau ilmu kesehatan atau ilmu tibbul abdan ini. Saya bisa obatin orang lain atau tidak? Ya pasti tidak. Berarti saya bodoh tentang ilmu fiqh. Itu yang namanya dhiddul ilm. Lalu kita jadikan dhiddul ilm. Wahuwa adam al-ilm bil maqsud. Tapi ada jadi fikih, masalah fikihnya. Ini hukumnya apa? Hukumnya gini, 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 gini. Ini fulan namanya alim. Sampai di dalam riwayat hadis, man alima mas'alatan fahuwa alim. Barang siapa mengetahui satu masalah ilmiah atau satu bab ilmu, dia jadi alim di bab tersebut. Ini alim di bab tersebut, bukan semuanya sudah alim semuanya. Ini sekarang zaman kita sekarang enggak. Dia belajar berapa hadis, 50 hadis sudah jadi alim besar. Kamu tanya sama dia ilmu hadis dia bisa jawab, ilmu fikih bisa jawab, dia ilmu sirah bisa jawab. Aduh ya Allah, kamu baru belajar berapa hadis, ini salah. Ya. Juga ini zaman sekarang, zaman sosial media. Bisa jadikan orang yang bodoh jadi alim. Kalau dia bicaranya bagus, bilang fulan, masya Allah, bicaranya bagus. Tapi ilmunya bagaimana? Dia belajar di mana? Sama siapa? Gurunya siapa? Kita nggak tahu. Tapi masya Allah, ada sekarang juga musibah yang lebih lagi. Apa itu? Mereka lihat di akunnya di Instagram atau Facebook atau di mana. Mereka lihat yang mengikutinya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Masya Allah, fulan itu masyhur, ini jadi alim. Bukan masalah di situ. Ini bukan timbangan, ini timbangannya bukan. Kadang-kadang dia jahil, bodoh. Bodoh tentang masalah agama, dia tidak tahu apa-apa, tidak paham ilmu agama Islam. Tapi yang ikuti dia berapa orang, itu berapa jutaan sampai ya nasallahu salamah wal afiyah. Al-jahl itu, bodoh itu jadi 2 bagian. Yang pertama bagi yang pertama itu jahilun basit. Itu bodoh tapi mudah belajar. Yang namanya jahlun basit. Apa itu jahl basit? Jahl basit itu yang di dalam diri sendiri dia tahu saya orang buta. Nah, seperti tadi. Ini saya kalau HP ini rusak atau tidak? Ini rusak.
Syekh Faisal bisa perbaiki ini, atau saya mau tanya tentang masalah ini, bisa jawab atau tidak? Saya orang bodoh tentang masalah ini. Sudah, tidak tahu. Langsung waktu dia datang, Syekh Faisal, ini HP saya tadi jatuh, rusak, sekarang tidak ada suara. Kalau saya kasih fatwa atau mau buka biar perbaiki, itu namanya orang ini dalam bahasa Arab ini faduli, tapi kalau langsung saya bilang sama dia, ini bukan, ini saya tidak belajar perbaiki HP. Saya belajar syariah. Kamu cari orang lain. Saya tidak tahu perbaiki HP. Sudah selesai. Itu namanya jahilun basit. Itu di seluruh perbuatan di dalam hidup kita, setiap orang seperti itu. Namanya jahil basit. Siapa itu? Di dalam diri sendiri dia tahu. Saya tidak bisa. Sudah selesai. Saya tidak paham tentang masalah ini. Sudah selesai. Itu namanya jahilun basit. Ini mudah. Kita kalau belajar ini karena dia dari dalam diri sendiri dia tahu saya orang jahil atau bodoh, bisa cari guru, bisa pergi belajar sampai jadi alim di yang dia mau belajar. Ini namanya jahilun basit. Ada jahilun murakkab, itu yang susah. Jahilun murakkab. Bodoh tapi itu kayak lepat, bahasa Indonesia mungkin bilang. Murakkab artinya lepat. Kenapa lebat? Dia di dalam diri sendiri tidak tahu, dia tidak paham atau tidak tahu. Dia rasanya saya paham semuanya. Semuanya yang lain tidak paham. Saya kecuali saya yang paham. Itu masalah susah. Nah, ini banyak sekarang di zaman kita sekarang banyak seperti itu. Ya. Dia tidak belajar tentang masalah ilmu syariah. Tapi dia taruh di Facebook atau Instagram atau sosial media tentang masalah ilmiah, bilang sama dia, enggak, ini dalam riwayat hadis atau masalah fikih ini gini. Bilang enggak, kamu enggak tahu. Padahal saya yang belajar agama, saya yang belajar ilmu syariat beberapa tahun, dia belum belajar sama sekali. Dia kemarin belajar mungkin bilang ekonomi atau masalah yang mungkin dunia, tapi dia masuk di agama, di masalah ilmu agama atau ini, itu namanya jahilun murakkab. Kita bisa jelasin ini bagaimana caranya, Fathiyah. Siapa yang bisa tolong bantu saya? Namanya jahil basit, jahil murakkab. Al-jahilul basit alladhi yaqbalu at-ta'lim. Al-jahilul murakkab man yadhunnu bi annahu 'alim wa huwa jahil. Ya. La ilaha illallah. Wal murakkab an yajhala jahlahu. Al-murakkab juga ada definisi lain, sama jelasnya lain juga, syarahnya lain. Yajhala jahlahu. Dia bodoh diri sendiri karena dia tidak paham atau tidak atau dia bodoh lagi. Ini susah sedikit, tapi hasilnya orang, dan mungkin istilah yang paling mudah, orang tahu dia tidak tahu. Orang di dalam diri sendiri dia tahu saya tidak tahu. Mungkin kata yang saya rasa ini yang mudah. Al-murakkab itu dia tidak tahu di dalam hatinya, dia tidak tahu. Bagaimana jelasnya? La ya'lam bi annahu. Dia tidak tahu kalau dia bodoh gitu, Syekh. Dia tidak tahu kalau di alam dirinya juga bodoh gitu. Ya, oke. Tidak tahu kalau dia bodoh, betul. Ya. Tidak tahu dia bodoh, betul. Itu yang tadi pertama, itu bagian pertama mudah belajar karena dia langsung di dalam hati saya, dalam hati diri sendiri. Saya belum paham, tidak paham, pergi belajar sudah selesai. Tapi yang tidak tahu itu susah. Ini yang di zaman sekarang. Jadi ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت. ini masalah takdir Allah Ta'ala. Min adab al-arif al-haqiqi an yuqir al-ashya' fi mahalliha. Orang yang arif itu, ahli ma'rifat, dia lihat ada sesuatu di sini, Allah Ta'ala taruh fulan di sini, sudah itu tempatnya. Saya tidak mungkin tidak ridha atau tidak terima atau mungkin saya tidak setuju. Ini salah. Ya. في محلها ويسير معها على سيرها. biar faham hikmah ini, kita sudah pernah belajar
atau baca. Zikir yang paling mulia apa, Syekh? Saya bilang zikir gini, gini, gini. Atau Syekh jawab gini, gini, gini. Apa zikir lain? Semuanya sampai saya lihat, wah, itu berarti amal yang paling bagus itu di dalam ibadah kita zikir. Karena saya baca beberapa hadis tentang zikir sampai itu yang paling mulia. Oke, saya taruh satu zikir. Terus dalam satu hari belajar dapat ilmu atau dapat bab baru tentang masalah jihad fisabilillah. Saya baca jihad itu yang paling mulia. Ya Allah. Ini sekarang ada dua. Jadi zikir, sekarang jihad. Ada yang datang tanya tentang salat. Rasulullah bilang itu afdhalul a'mal as-salatu liwaqtiha. Ada yang datang tanya birrul walidain. Rasulullah bilang itu birrul walidain afdalul amal. Berbaiki atau rasa baik sama orang tua. Ada yang datang qiyamul lail. Itu afdalul amal. Ada, itu yang maksud tadi. Kita lihat fulan kerjaannya atau dia Masya Allah. Atau mungkin kita bilang dia orang yang bagus tentang masalah ilmu Quran. Jangan kita mencaci maki. Ini fulan buang waktu tentang ilmu Quran sampai dia cari ini, sampai dia fokus sama yang kecil, suara huruf atau sifatnya atau kasrahnya, cukup baca Al-Quran aja itu. Ini salah. Artinya kamu tidak ridha atau kamu tolak takdirullah Ta'ala. Allah Ta'ala taruh atau jadikan fulan guru tahfidz atau baca Al-Quran atau ngajarin Al-Quran. Itu takdirullah Ta'ala. Kita harus terima. Taruh fulan ini dua orang, kadang-kadang dua saudara. Fulan itu ahli Al-Quran, fulan ahli hadis. Tidak ngajar Al-Quran, terus selalu hadis. Saya diterima ketemu berapa orang, kadang-kadang fulan ahli hadis, fulan ahli Quran, fulan ahli fikih. Dia tidak faham ilmu hadis, teori-teori ilmu hadis sedikit aja. Karena dia alim fikih. Tapi masalah fikih, Masya Allah. Sampai dua orang saudaranya tanya sama dia. Itu yang namanya kita harus terima takdirullah Ta'ala. Wa qala Abu Hasan An-Nuri muradullah min khalqihi ma hum alaih. Allah Ta'ala pengen dari hambanya yang sekarang mereka ada. Kamu lagi usaha, tijarah, tapi harus kamu perhatian sama imanmu. Atau menggadakan, atau gada, atau apa itu. Tijarah, usaha. Fulan lagi ngajar Al-Quran, sudah itu tempatnya. Fulan, apa itu bahasa Indonesia, guru di sekolah, itu tempatnya. Fulan jadi presiden atau penjabat di pemerintah, itu tempatnya. Anta ja'alan nas ala ma hum alaih. Wa man arada an yudhhira fil waqti ghair ma adharahu Allah Ta'ala fi nafsihi aw fi ghairihi faqad jama'a al-jahl. Kalau kamu mau berubah, ini seharus fulan, bukan. Di sini, ini fulan ahli Al-Quran, Masya Allah juga lidahnya bagus, juga tamannya bagus, atau yang ikutnya bagus, saya bilang, ya lebih afdal saya taruh fulan di situ, karena manfaatnya lebih besar kalau dia ceramah. Enggak. Mungkin di amalnya yang tadi dia lagi ngajar Al-Quran, belajar, ngajar, bisa apa namanya ini urusannya lancar, lebih afdal kalau saya pindah ke tempat lain. Jadi taruh di tempatnya aja. Jangan saya kasih fikir ambil fulan taruh di tempatnya. Itu namanya jangan kita mau muncul sesuatu di tempat yang Allah Ta'ala enggak mau. Itu yang kita bicara sekarang semuanya masuk di ayat Al-Quran. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka fa'alun. Allah Ta'ala maha tahu yang dia mau apa atau hendaki apa dari hamba-hambanya semuanya. Allah Ta'ala jadikan ini muslim, ini kafir, ini fasik, ini fajir. Itu ada hikmah. Ya, tapi maksudnya Syekh jangan kita dakwah, enggak. Ya, kamu lihat ini fulan jadi fasik, ini fulan kafir, tapi kamu ahli dakwah, sampaikan kepada semuanya. Itu yang maksud.
Walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Allah Ta'ala hendaki sesuatu bisa melarang mereka, atau mungkin kita bilang ambil atau copot kekuasaan mereka sampai tidak bisa melakukan hal yang Allah Ta'ala enggak mau. Tapi enggak, Allah Ta'ala balikin atau kasih kuat kepada setiap orang dia melakukan yang dia hendaki atau yang dia mau. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah Ta'ala hendaki semuanya yang di bumi ini masuk ke agama Islam, bisa. Kalau mau, itu di dalam kuasaan Allah Ta'ala bisa. Tapi Allah Ta'ala mau hambanya dia yang pilih atau yang cari yang jalan yang benar. Dia sudah kasih fahadainahun najdain. Allah Ta'ala kasih ini jalan para nabi, ini jalan para musyrik atau asi. Kamu pilih yang mana? Wahadainahun an-najdain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i. Barang siapa tidak ridha takdirku, juga tidak sabar dengan balaku, falyakhruj min tahti samai. Ayo keluar. Itu hadis qudsi. Barang siapa tidak ridha takdirku atau qadaku, juga tidak bisa sabar dengan balaku atau bala yang saya beri atau kirim ke hamba tersebut, ayo keluar dari bawah langit saya. Falyakhruj min samai. Juga cari Tuhan selain saya. La ilaha illallah. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, la an al'aqa jamratan. Abdullah bin Mas'ud dia bilang, kalau saya menjilat aran api di lidahnya, menjilat namanya kan bahasa Indonesia menjilat ya. Aran api dia bakar di mulut saya yang dia kena, juga yang sisa selamat atau yang selamat sudah selamat, itu lebih afdal dari saya bilang kenapa tidak saya melakukan itu, atau kenapa saya tidak melakukan ini. Artinya saya harus ridha, harus takdir sama yang Allah Ta'ala kasih di dalam hidup kita. Kalau saya kemarin tidak ikut fulan ini, sudah yang kemarin kamu ridha sama takdir Allah Ta'ala. Ini kemarin jalan saya susah atau tidak bagus atau tidak baik, kenapa saya tidak itu, sekarang mau ya berbaiki, sudah itu yang lewat. Jadi ridha sama yang Allah Ta'ala kasih. Waktunya kemarin di waktu yang mungkin kita bilang waktu saya masih maksiat atau belum ikut jalan yang benar, itu sudah jalannya lewat, sekarang kamu perbaiki dari sekarang. Berarti tidak boleh Syekh minta istighfar atau ampuni dosa. Enggak, harus ampuni dosa, harus bayar hutangmu kalau ada, hutang ibadah, hutang hak manusia. Kalau sudah pernah mencaci maki, jangan kamu bilang itu waktu maksiat sekarang. Enggak, kalau ada hak manusia bayar. Dari sekarang setelah kamu Allah Ta'ala pilih jalan yang lebih afdal dari jalan kemarin, atau lebih bagus dari jalan kemarin, berarti kamu sungguh-sungguh atau pegang di dalam cara yang benar. Wa qala Abu Utsman radhiyallahu anhu, ya Allah, itu bilang, منذ 40 سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته. Itu 40 tahun saya belum pernah bilang atau saya belum pernah tidak suka hal atau hal saya yang di waktu itu. Allah Ta'ala taruh saya belajar mengajar Al-Quran, sudah saya tidak bilang enggak, saya harus pindah ke tempat lain. Bukan pindah tempat, pindah ilmu. Saya sudah enggak mau mengajar Al-Quran, saya mau coba mengajar hadis. Nah, Allah Ta'ala sudah taruhmu di sekarang Quran, lanjut Quran sampai Allah Ta'ala kasih alasan kamu pindah dari ilmu tersebut atau dari makam atau hal kamu. Sampai kita ini lihat, kita bilang kaifa haluka. Terjemahnya di sini bahasa Indonesia apa kabar, bukan apa kabar. Enggak. Hal ini keadaanmu bagaimana? Sampai kita jawaban apa? Bikhair dalam bahasa Arab. Kaifa haluka? Bikhair. Kaifa haluka? Marid, sakit. Kaifa haluka? Sibuk.
Kaifa haluka, anak saya lagi, saya di rumah sakit. Keadaan saya sekarang. Kaifa haluka Syekh Faisal, lagi ngajar. Ini yang namanya kaifa haluka. Al-hal allati anta 'alaiha, itu kamu harus rida. Apa itu? Jelas lagi Syekh. Sekarang kita atau kamu sekarang jadi ahli Al-Quran. Ini keadaan yang Allah Ta'ala pilih untuk. Jadi lanjut. Jangan kamu keluar. Jangan kamu pilih atau enggak mau lanjut di hal yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Kalau kita lihat ada beberapa orang kemarin belajar hadis. Dia lihat, enggak, saya mau pindah ke Al-Quran. Terus masuk lagi, pindah ke Al-Quran, mau pindah lagi. Mau pindah lagi. Sampai dia berapa ilmu pindah-pindah. Kita lihat banyak tidak percaya sama orang ini. Beda sama orang yang dari awal ngajar Al-Quran, mereka kayak percaya lebih. Ini lihat di dalam keadaan kita atau dalam hidup kita. Ada berapa orang kemarin sama fulan. Masalah politik ya kan. Kemarin sama fulan. Hari ini sama fulan. Atau tahun ini sama fulan. Tahun yang sebelumnya sama fulan. Itu berubah-berubah. Kayak kita tidak suka. Tapi orangnya yang masih di dalam satu rombongan ini kayak orangnya jujur. Itu di masalah duniawi. Masalah ukhrawi juga. Masalah ukhrawi juga. Wa qala syekhuna man arafa al haqa'iq adh-dhahir lam yunkir alaihim. Ini panjang. Wal hasil anna al-arif la yunkil syai'an wa la yajhal syai'an. Harus ahli ma'rifah itu yang punya ilmu atau arif, la yunkir syai'an, tidak mengingkari sesuatu. Ini artinya apa? Melihat seperti kemarin, lihat Allah Ta'ala. Siapa yang taruh di sini? Allah Ta'ala. Maksud Allah Ta'ala taruh fulan di sini apa? Pasti ada hikmah. Jangan. Wala yajhal syai'a. Harus dia mengetahui semuanya. Hal-hal yang tersebut. Waqad qala ba'dul arifin laysa fil imkan abda' mimma kan wa ta'wiluhu anna ma sabaqa fi ilmi la yakun la ghairuhu. Wallahu a'lam. ثم ذكر الأدب الثاني من آداب الحضرة القدسية إحالة الأعمال. Ini insyaallah kita minggu depan kalau bisa lanjut insyaallah taala. Jadi ulang lagi hikmah ini Ustazah. Coba ulang lagi baca hikmahnya. Ya, Syekh. Alangkah bodohnya orang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendakinya. La ilaha illallah. Ma taraka minal jahli syai'un. Artinya jangan kamu jadi bodoh sampai kamu tidak terima takdirullah Ta'ala atau pilihan Allah Ta'ala di hidupmu atau hidup orang lain. Kadang-kadang kita tidak terima apa namanya ini. Kenapa fulan ini? Kenapa fulan buang waktunya di sini? Harus dia, karena dia cerdas, harus dia pindah ke sana. Itu yang masuk di hikmah hari ini. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-ilm wal yaqin. Razaqana wa iyyakum fahmahu innahu akramul akramin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha